Perkenalkan, nama lengkap saya Ningsiani Karanjaledi, NIM 2103030017. Saya akan membahas tentang biodata ahli teori sosiologi klasik, yaitu Auguste Comte. Seperti yang diketahui bersama, saat ini Auguste Comte sudah dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Kemudian ia dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi Dunia karena Auguste Comte, kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Louis Comte merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya yaitu sebagai ayah dari Auguste Comte. Auguste Comte mempunyai seorang ibu yaitu Rosalia Boyer yang merupakan seorang yang sangat taat agama. Auguste Comte termasuk seorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya di usia dini, dia harus ikut menentang republikanisme dan skeptisisme yang terjadi di Prancis. Auguste Comte kemudian masuk sekolah pada tahun 1814 di Paris. Sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan umum. Hanya bertahan 2 tahun. Auguste Comte harus berpindah sekolah pada tahun 1816. Di sana tempat baru Auguste Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Auguste Comte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Paris, Auguste Comte mendapatkan seorang teman yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri sosialisme. Auguste Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama. Bahkan beberapa artikel dari Auguste Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Auguste Comte merasa berbeda tujuan terlebih mengenai sudut pandang dan latar belakang ilmiah. Akhirnya Auguste Comte memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Saint-Simon. Tahun 1826, Auguste Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada tahun 1828 hingga tahun 1829, dirinya berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku. Dari tahun 1832 hingga 1842, Auguste Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun pada tahun-tahun terakhir, dirinya bertengkar dengan pihak sekolah. Akhirnya Auguste Comte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya. Bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Karya Auguste Comte menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia, sekaligus memberikan penjelasan tentang pemerintahan atau organisasi politik yang diperlukan. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan secara luas di seluruh Eropa. Banyak intelektual yang kemudian menerjemahkan mengumumkan karyanya. Auguste Comte meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya pada tahun 1857. Di lingkungannya, Auguste Comte terkenal dengan pribadi yang keras dan egois. Namun hal itu diseimbangkan dengan semangatnya untuk mensejahterakan manusia melalui ide-ide pemikirannya. Dia mengabdikan dirinya tanpa lelah untuk menyebarkan dan mengenalkan paham-pahamnya dalam upaya meningkatkan masyarakat. Auguste Comte merupakan seorang anak yang berdarah bangsawan, namun Auguste Comte tidak terlalu peduli dengan kebangsawanannya. Dia mendapat pendidikan di École Polytechnique di Paris dan lama hidup di sana. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte adalah mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Meskipun ia sudah memperoleh pendidikan dalam matematika, tetapi perhatian yang sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Minat ini mulai berkembang di bawah pengaruh Saint-Simon yang memperkerjakan Auguste Comte sebagai sekretarisnya. Auguste Comte menjalin kerjasama yang erat dalam mengembangkan karya awalnya sendiri. Kondisi ekonomi Auguste Comte pun juga pas-pasan pada saat itu dan hampir terus-menerus hidup miskin. Di akhir hayatnya dia hidup dari pemberian orang-orang yang mengaguminya dan pengikut-pengikut agama humanitasnya. Pemikiran Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun umat manusia secara keseluruhan melalui 3 zaman atau 3 stadia. Menurutnya, perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap.
Ketika zaman itu adalah zaman teologis, zaman metafisika, dan zaman ilmiah atau positif. Yang pertama, zaman teologis. Zaman teologis dibagi lagi menjadi 3 periode berikut. Yang pertama yaitu animisme. Tahap animisme merupakan tahap paling primitif karena benda-benda dianggap mempunyai jiwa. Kemudian, yang kedua adalah politisme. Tahap politisme merupakan perkembangan dari tahap pertama. Pada tahap ini, manusia percaya pada dewa yang masing-masing menguasai suatu lapangan tertentu, yaitu dewa laut, dewa gunung, dewa halilintar, dan sebagainya. Yang ketiga, monotisme. Tahap monotisme ini lebih tinggi daripada 2 tahap sebelumnya, karena pada tahap ini manusia hanya memandang satu Tuhan sebagai penguasa. Yang kedua ada zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adik kodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Yang ketiga yaitu zaman positif. Zaman ini dianggap Auguste Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Alasannya ialah pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Manusia kini telah membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang disajikannya. Atas dasar observasi dan dengan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan dan urutan yang terdapat antara fakta-fakta. Pada zaman terakhir inilah dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih.